Shalom, Shalom. selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Biarlah setiap kita pagi hari ini dengan hati yang mengucap syukur datang untuk beribadah dan menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini nanti akan dilayani oleh Ibu Trisyana dari GKMI Jepara. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri dalam ibadah pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau puji, kita mau sembah Dia sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Kita mau berkata, Tuhan, pagi ini aku mau menyenangkan-Mu. Pagi ini Tuhan, aku rindu hadirat-Mu. Kami nikmati di tempat ini. Pagi ini biarlah pujian dan pengagungan kami haturkan di hadapan Tuhan. Roh Kudus-Mu yang melawat kami pagi hari ini. Aku mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan menjual hati
Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah ibadah pada pagi hari ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Ada sebuah pujian yang kita naikkan bersama-sama, PPS 163. Ya, ada 4 bait. Nanti bait pertama bersama-sama
saatnya kita mendengar firman Tuhan. Tadi Bapak Ibu sudah mendengar memuji itu disampaikan kepada Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu berarti apa? Tuhan dengar kita. Tuhan dengar kita. Saatnya ketika khotbah itu disampaikan, gantian kita yang dengar Tuhan. Ya. Bapak Pendeta Stephen Tong dia mengatakan, kalau orang Kristen hanya suka memuji, ya. Tapi ketika dengar khotbah dia ngantuk. Dengar khotbah dia mungkin tidur. Dengar khotbah tidak konsentrasi, usil carpe diem Bapak Ibu. Pendeta Stephen Tong mengatakan apa? Berarti dia yang ingin Tuhan dengar dia. Karena dia suka memuji. Ya. Dia rindu Tuhan dengar dia. Tapi ketika saatnya firman itu disampaikan, dia tidak mau dengar Tuhan. Nah, ini fatal Bapak Ibu ya. Oleh sebabnya pagi hari ini, yuk kita akan konsentrasi. Berikan hati kita untuk Tuhan. Firman itu yang akan bekerja menjadi rema dalam hidup kita. Firman itu yang akan memperbarui hidup kita. Karena kita percaya firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu berkuasa.
Biarlah urapan-Mu memenuhi hati kami ya Tuhan. Kami menyadari kami manusia yang serba terbatas, namun kesempurnaannya itu ada di dalam Tuhan. Ketika kami berpaut, tinggal tetap di dalam Engkau, maka kami senantiasa dituntun untuk memenuhi kehidupan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami rindu supaya Engkau terus menuntun kami, dan firman-Mu yang terus akan menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan agar kami lakukan di masa-masa kesempatan kehidupan kami yang terbatas ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah ada sukacita pada hari ini? Baik, saya memberi kesempatan bagi Bapak Ibu mungkin masih belum berkesempatan tadi untuk memberikan senyum yang termanis bagi kanan kiri depan belakang. Walaupun tertutup masker, mari kita sapa kanan kiri depan belakang dengan senyum termanis. Karena sipitan mata Anda itu menunjukkan senyuman yang Anda berikan kepada samping kanan kiri depan belakang. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pak Esti menghubungi saya untuk bisa diberikan kesempatan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan orang yang sangat mengasihi saya, suami saya, Bapak yang paling langsing sedunia bagi saya, Pak Denny. Dan kami juga menyampaikan salam dari majelis juga hamba Tuhan dari GKMI Jepara. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada saat ini. Baik, tidak berlama-lama mari kita membuka Alkitab kita bersama dari surat Filipi. Pasalnya yang kedua, Filipi 2 ayat 1 hingga 11. Filipi pasal 2 ayat 1 hingga 11. Saya mengajak kita untuk membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, demikian kita bergantian, dan ayat 11 kita akan baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bersama-sama dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini meneladani kerendahan hati Tuhan Yesus. Meneladani kerendahan hati Tuhan Yesus. Bapak Ibu silakan saksikan, ada sebuah gambar yang ini saya rasa tidak asing buat kita. Fragile, please handle with care.
ini satu gambar yang asing buat Bapak Ibu? Tentu tidak ya. Apalagi Bapak Ibu yang berkaitan dengan barang ataupun kemasan-kemasan. Apalagi sekarang ini kita dimudahkan untuk belanja secara online. Biasanya stiker ini diletakkan di dalam kemasan bagian luar yang sangat mudah terlihat oleh orang. Karena apa? Karena di dalam kemasan itu ada benda atau barang yang sangat ringkih, sangat rapuh dan mudah rusak. Oleh sebab itu, kenapa sih orang kok repot-repot nempelin stiker fragile? Please handle with care. Supaya orang memperlakukan dengan hati-hati, sehingga barang yang di dalamnya itu tidak rusak. Karena tidak jarang, kemasan yang di luar masih terlihat cantik sekali, bagus, rapi. Tetapi ternyata di dalamnya ada kehancuran. Nah ternyata fragile, please handle with care, itu juga sebuah peringatan yang sangat penting juga di tengah-tengah kehidupan bersama atau komunitas. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Segala hal yang menjadi pembeda di tengah-tengah komunitas yang kaya ini, sebenarnya Tuhan mengizinkan keperbedaan atau keberagaman itu sebagai kekayaan yang saling memperlengkapi satu dengan yang lain sebenarnya. Tetapi tidak jarang perbedaan itu ketika tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi benih perpecahan di tengah-tengah satu komunitas. Nah, hal ini juga pun yang terjadi di jemaat Filipi, Bapak Ibu Saudara. Biasanya satu konflik yang menimbulkan benih perpecahan itu bukan hanya datang dari luar. Di mana dulu kalau kita belajar sejarah, ada politik yang istilahnya divide et impera. Apa itu? Politik adu domba. Di mana ada provokasi satu dengan yang lain, dengan kabar-kabar yang hoax atau tidak benar, kemudian mengadu domba satu dengan yang lain, sehingga yang satu bertentangan dengan yang lain dan akhirnya timbul perpecahan. Sadarkah kita, Indonesia juga sekian lama di tengah-tengah kekuasaan penjajah, kita juga dipengaruhi dengan divide et impera. Sehingga begitu sulit untuk mengadakan sebuah kesatuan bagi NKRI. Karena apa? Kita dipecah belah, diadu domba oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di negara kita. Terkadang Bapak Ibu Saudara, hal ini kita sadari atau tidak terjadi di tengah-tengah gereja kita, komunitas kita, keluarga kita. Paulus melihat akan adanya indikasi ini di tengah-tengah kehidupan jemaat Filipi. Seperti zaman now Bapak Ibu Saudara, gereja itu punya kelemahan dan kekuatan. Ada juga kekurangan dan kelebihan. Ya, semua kita pasti hal yang lumrah, ada kekuatan, ada kelemahan, ada kekurangan, ada kelebihan. Jemaat di Filipi itu jemaat yang luar biasa. Kalau kita bisa katakan kita acungi 4 jempol kita buat jemaat di Filipi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Mereka begitu semangat untuk menjadi saksi Tuhan, menyampaikan Injil Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka yang tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah Bapak Ibu Saudara? Karena pada waktu itu jemaat hidup di tengah-tengah penganiayaan dari pihak-pihak yang belum percaya kepada Tuhan. Di Filipi pada waktu itu mayoritas adalah orang-orang yang mengikuti kepercayaan paganisme. Paganisme itu apa Bapak Ibu Saudara? Yakni menyembah kepada dewa-dewi, dan sebagai yang hadir di dunia adalah kaisar. Sehingga orang-orang pada waktu itu diwajibkan untuk menyembah kepada kaisar yang adalah manusia. Kalau tidak, maka orang-orang itu layak untuk dianiaya. Halal, legal.
maka hal itu tentu bertolak belakang dengan iman kekristenan. Mereka tahu yang layak disembah hanyalah Tuhan Yesus Kristus yang mereka imani, bukan? Tetapi di satu sisi, orang-orang di sekitar mereka memaksa mereka untuk ikut di dalam penyembahan kepada para dewa-dewi. Jemaat bisa terancam kocar-kacir ketika ada ancaman demikian. Karena ketakutan, masing-masing berupaya untuk menyelamatkan diri sendiri. Tapi selain itu, selain ancaman dari luar, bisa dibuka selanjutnya, ada juga resiko di mana perpecahan itu bisa terjadi karena faktor intern. Kalau tadi ekstern, sekarang intern. Apa itu? Ya tadi, kekayaan hasanah di tengah-tengah jemaat, kalau tidak dikelola dengan baik dan sehat, maka itu bisa menjadi bibit perpecahan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ada yang mempunyai talenta demikian, ada yang punya karunia bermacam-macam. Harapannya Tuhan memberikan kekayaan karunia itu untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Tapi ternyata hal itu bisa membawa orang-orang yang dikatakan Kristen atau percaya kepada Tuhan menjadi angkuh, sombong karena karunia yang dimiliki. Kalau tadi Pak Agus menyampaikan menyanyi dengan memuji itu berbeda. Di tengah-tengah jemaat ada jemaat-jemaat yang memang diberikan karunia oleh Tuhan, suara yang sangat bagus. Tapi hati-hati, suara yang bagus itu kalau kita kelola dengan baik kita bisa pakai untuk melayani Tuhan. Sebaliknya, suara yang baik itu bisa menjatuhkan kita kepada sebuah kesombongan. Sehingga contohnya misalnya dibuat satu jadwal pemimpin pujian di komunitas, di kelompok-kelompok ataupun di gereja besar. Oke, yang minggu ini si A, si B, si C, si D dibagi. Karena si A ini merasa bahwa saya kan punya karunia suara yang baik. Kenapa saya diberi porsi hanya satu kali dalam satu bulan? Sehingga timbullah perpecahan, pertentangan, tidak ada kerendahan hati. Oleh sebab itu Paulus memberi nasihat. Adanya indikasi perpecahan di tengah-tengah jemaat ini ketika masih kecil harus segera ditangani sebelum terjadi perpecahan yang besar. Paulus dengan penuh kasih sayang menyampaikan suratnya kepada jemaat di Filipi. Intinya apa Bapak Ibu Saudara? Silakan selanjutnya. Intinya Paulus menekankan tentang pentingnya kerendahan hati di dalam kehidupan bergereja atau berjemaat. Bapak Ibu, saya supaya enggak keliru, ini saya tulis di bawahnya. Ini mobil mewah sekali Bapak Ibu. Mereknya itu limosin. Mohon maaf kalau saya salah ngomong karena saya enggak punya mobil kayak gitu. Satu ketika seorang yang kaya raya menggunakan mobil limosin ini, dia melewati satu daerah. Tapi dia melihat ada dua orang gelandangan yang sibuk mengorak-arik daerah taman. Kemudian setelah mengorak-arik, dia ambil sesuatu, dia masukkan ke mulut. Dia lagi mencari di taman itu, dimasukkan ke dalam mulut. Penasaran, pemilik mobil ini akhirnya menghentikan mobilnya. Drivernya diberitahu, Pak tolong berhenti. Ada apa ya Pak? Saya mau melakukan sesuatu sebentar, tunggu ya. Sang kaya raya ini menghampiri dua gelandangan tadi yang dari tadi mengais-ngais di taman, di rerumputan, mengambil sesuatu memasukkan ke mulutnya. Bapak ini bertanya, permisi Pak, kenapa bapak-bapak berdua dari tadi mengais-ngais sesuatu di taman ini, di rerumputan, dan kemudian memasukkan ke mulut bapak-bapak? Kemudian dua gelandangan itu dengan wajah yang melas, mereka mengatakan, Pak, kami ini gelandangan, kami ini enggak punya penghasilan. Kalaupun ada orang yang berbelas kasih kepada kami bisa makan. Tapi kalau tidak, ya kami harus melakukan hal yang demikian, mencari apapun yang bisa kami makan. Oh, begitu ya.
Kalau begitu, mau nggak bapak-bapak berdua ini ikut saya katanya. Ikut bapak? Iya, naik mobil saya ini, limosin. Waduh Pak, gimana ya Pak, nanti badan saya ngotorin mobil bapak. Nggak masalah, mari silakan naik ke mobil saya. Salah satu gelandangan itu bilang, Pak maaf, saya nggak berani naik mobil bapak. Karena apa? Saya nggak tahu tujuannya kemana. Oh, kita akan ke rumah saya, kata bapak kaya raya ini. Tapi Pak, saya nggak tega. Nggak tega kenapa? Karena saya di rumah meninggalkan istri dan 3 anak saya. Oh begitu, sekarang kita menuju rumah Anda saja menjemput mereka. Oh begitu, baik Pak. Akhirnya mereka pergi ke rumah gelandangan yang satu menjemput istri dan 3 anaknya. Semakin penasaran, apa tujuan Bapak ini ya mengajak kami ke rumahnya. Gelandangan yang sendirian tadi bertanya, Pak, mohon maaf, Bapak kok mau sih ngajak kami yang badannya kotor, gelandangan ini, di mobil Bapak yang mewah ini? Apa yang ingin Bapak lakukan kepada kami? Pak, saya ini hanya orang biasa. Saya hanya ingin membantu bapak-bapak dan keluarga. Jangan takut. Oh begitu ya. Bapak rendah hati sekali, kata gelandangan itu. Karena dia menyangka bahwa dia mau memberi tumpangan kepada kami dan mengajak ke rumahnya. Tanpa jijik, walaupun mobilnya sangat mewah. Kemudian yang beristri dan punya 3 anak tadi tanya, lalu apa yang kami lakukan Pak nanti di rumah Bapak? Oh kebetulan di rumah saya itu rumputnya lagi tinggi-tinggi. Saya tadi kan lihat bapak-bapak makan rerumputan. Jadi di rumah saya banyak makanan ya bapak-bapak. Sebenarnya ini adalah sebuah ilustrasi yang sangat ironis bukan? Seolah-olah kita melihat kedemawaan orang ini rendah hati untuk mengangkut para gelandangan dengan keluarganya. Pikiran kita mungkin orang ini akan memberikan servis yang terbaik kepada para gelandangan bukan? Tapi ternyata tidak. Ternyata orang kaya ini dengan sombongnya mengatakan, lah tadi kamu kan di taman lagi makan rumput-rumputan. Di rumah saya rumputnya lagi tinggi, silakan makan sebanyak-banyaknya gratis. Wah sungguh ironis. Kadang inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan gereja kita bukan? Tidak ada kerendahan hati yang kita miliki sehingga tanpa kita rasa keretakan di tengah-tengah komunitas kita itu sudah menuju kehancuran dalam bangunan jemaat Tuhan. Minta tolong dibuka selanjutnya. Kenapa Paulus dengan keras dia menasehatkan kepada jemaat di Filipi untuk rendah hati? Karena rendah hati itu kalau kita lihat sekarang Bapak Ibu ini hanya beberapa ciri yang saya sampaikan. Biasanya kita bisa melihat orang yang rendah hati itu seperti apa. Terlalu kecil ya. Mudah-mudahan bisa terbaca ya Bapak Ibu. Orang yang rendah hati itu, dia mempunyai kecenderungan menghormati orang lain selayaknya manusia tanpa memandang muka dan harta. Realitanya yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, apakah kita dengan mudah bisa memberikan rasa hormat, menghargai orang lain tanpa pandang bulu? Kadang-kadang yang terjadi adalah ketika seseorang itu memiliki sesuatu yang lebih dari kita, kita baru menaruh hormat. Contohnya kekayaan. Wah karena dia orang kaya, saya kalau jalan menyapa dia, memberikan hormat kepada dia. Atau mungkin ketika seseorang mempunyai kedudukan, karena takut saya sebagai rakyat cilik, saya hormat-hormat saja kepada dia. Kemudian kalau kita melihat di sekitar kita, ada orang yang sangat berprestasi. Kalau kita lihat ya, Farel yang pedangdut cilik itu, dia dulu gak dianggap oleh masyarakat. Tapi setelah terkenal, siapapun berusaha untuk menunjukkan diri, saya loh kenal Farel itu.
Karena tidak ada dalam pemikiran kita bahwa siapapun manusia layak dimanusiakan dengan mendapatkan penghormatan. Ciri yang kedua, orang yang rendah hati tidak akan pernah membesarkan orang yang besar dan sebaliknya mengecilkan orang yang kecil. Kita begitu bangga dengan orang-orang yang mempunyai prestasi, yang sukses dan lain sebagainya. Tapi hati-hati ketika kita ngobrol. Ada satu kesempatan di mana kita membicarakan orang lain, memarginalkan mereka karena kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Kita bergibah, kita menggosipkan orang itu karena kelemahan-kelemahan yang ada. Hal yang ketiga, ciri orang yang rendah hati adalah orang itu bisa menghormati dirinya sendiri dengan cara apa? Mengetahui akan kelemahan dan kekurangannya. Kalau seseorang itu tahu saya ada kelemahan, saya ada kekurangan, tentu dia akan berhati-hati untuk menilai orang lain. Tidak semudah bagaimana dia menilai orang lain harus seperti apa yang saya pikirkan. Bapak Ibu, entahkah di kemajelisan, entahkah di komisi-komisi, entahkah di dalam keluarga kita. Kalau tipikal orangnya itu seperti ini kalau ngomong. Pokoknya, gitu ya. Pokoknya, terus lagi harusnya atau seharusnya itu orang-orang yang punya kata-kata demikian, mudah-mudahan tidak ada di sini. Biasanya mereka adalah orang yang sangat sedikit memiliki kerendahan hati. Karena apa? Standarnya adalah diri sendiri, menganggap saya yang paling benar, semua harus ikut apa yang saya mau karena itu benar. Maka selalu embel-embelnya, pokoknya keputusannya ya kayak gini. Pokoknya ini yang paling benar. Kita harus melakukan seperti ini menurut pandangan dia. Orang yang rendah hati tentu hidupnya sederhana dan tidak akan menyombongkan diri. Dia juga menyadari bahwa saya tidak akan pernah mengumbar aib saya bagi orang lain. Karena itu adalah keburukan bagi diri saya dan mempermalukan diri saya. Bapak Ibu, anehnya semakin berkembangnya teknologi ternyata tidak diimbangi dengan kebijaksanaan manusia di dalam menggunakannya. Tidak sedikit ya orang memakai media sosial ini untuk menyampaikan apa yang dia rasakan termasuk masalah kehidupannya. Lagi cekcok sama suami, ngomongin di media sosial. Anaknya nakal, di-upload statusnya di medsos. Lagi masalah dengan teman segerejanya, disindir. Wong Kristen kok kaya ngono dan lain sebagainya. Kita keliru menggunakan media yang ada untuk membuka aib orang lain dan diri sendiri. Hati-hati, berarti itu tidak ada kerendahan hati. Dan yang berikutnya, ciri-ciri orang yang rendah hati adalah orang tersebut tahu bahwa segala sesuatunya ini milik Tuhan. Jadi enggak ada porsi untuk dia bisa memegahkan diri karena semua punya Tuhan. Lalu kenapa sih Rasul Paulus kok menasihatkan jemaat di Filipi supaya tidak sombong, melainkan merendahkan hati? Kita akan lihat berikutnya. Karena yang pertama itu adalah teladan dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus dalam bagian ini disebutkan dia yang adalah Allah tidak lagi mempedulikan kesetaraannya dengan Allah, tetapi dia mau turun ke dunia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Apakah Allah tidak bisa dari surga kemudian memberikan keselamatan bagi manusia? Tentu bisa. Itu mungkin pikiran kita manusia yang berusaha untuk membatasi Allah dengan kekuasaannya. Tetapi Allah di dalam Kristus Yesus ingin memutarbalikkan, menjungkir balikan pemahaman manusia pada waktu itu tentang Allah itu sendiri. Kalau manusia pada umumnya memahami Allah itu duduk di tahta yang tinggi, dia menerima persembahan,
Dia yang menerima puji-pujian. Dan dia nggak boleh tersentuh terhadap sesuatu yang kotor. Kita lihat seandainya kita punya pemimpin yang demikian, apakah kita senang? Bukankah kita memuji-muji pemimpin yang suka belusuan, sehingga tahu akan masalah-masalah kecil di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bukan? Nah, Yesus pada waktu itu menjungkir balikkan pemahaman orang yang pada waktu hanya menganggap bahwa Allah itu di atas, Allah itu bertahta, Allah itu layak untuk terima pujian, Allah itu layak terima persembahan. Tapi bukan Allah yang siap untuk masuk ke dalam kehinaan manusia. Yesus berbeda, memberikan pemahaman yang baru bahwa Allah yang mengasihi bukanlah Allah yang diktator dan otoriter di atas tahta. Tetapi dia mau turun belusuan ke kehidupan manusia. Menjawab kebutuhan utama. Apa itu? Keselamatan. Banyak orang mengatakan tahun 2023 ini tahun yang gelap. Banyak orang mengatakan ini tahun-tahun semakin sulit. Ekonomi susah. Ini belakangan ini ibu-ibu mengeluh lombok semakin mahal. Yang suka nyambel betul ya ibu-ibu. Piye iki? 5.000 dulu masih bisa beli lombok. Sekarang 5.000 kita digeguyu, diketawain sama pedagangnya. Lombok kok 5.000. Kita kemudian mengeluh. Kita mengatakan bahwa ini masalah yang besar buat kita. Salah Bapak Ibu. Problematika terbesar di muka bumi ini adalah keberdosaan manusia. Dan itulah yang dijawab oleh Tuhan. Bukan berarti bahwa Allah tidak peduli akan masalah kita yang kecil-kecil secara detail. Loh, masalah yang besar tentang keberdosaan, manusia layak untuk dihukum aja Allah mau menggantikan kita. Apalagi dengan masalah-masalah sepele yang kita alami saat ini. Jangan pernah memakai kaca pembesar di dalam masalah kita. Dan sebaliknya, kita hanya melihat kaca spion untuk melihat berkat-berkat Tuhan. Mari kita balik, kita pakai kaca besar untuk bisa melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa besar. Dan kita melihat lewat kaca spion bahwa hal-hal masalah-masalah kehidupan kita itu ada di belakang. Tuhan ada di depan yang menuntun kita dan akan memampukan kita menghadapi masalah yang di belakang. Hal yang kedua, kenapa sih kita harus memiliki kerendahan hati? Karena ini merupakan Christian Community Orientation. Orientasinya bukan lagi program. Kadang ya Bapak Ibu Saudara, gereja itu sangat sibuk dengan program A, B, C dan lain sebagainya. Tapi lupa bahwa yang lebih penting adalah jiwa-jiwa setiap pribadi. Oke ya Bapak Ibu, nanti kita Natalan, uangnya sekian, konsumsinya ini, seksi acara, seksi keamanan dan semua seksi, semuanya siap ya? Siap. Tapi kita lupa bahwa kehadiran Kristus Yesus juga hadir bagi orang-orang di sekitar kita yang belum pernah mendengar kabar tentang Injil. Kita sibuk dengan baju baru, kita sibuk dengan acara di gereja, kita sibuk dengan konsumsinya apa? Padahal di luar sana masih banyak orang yang menantikan kabar baik tentang kelahiran Yesus yang menyelamatkan kita. Orientasi komunitas Kristen tidak hanya berkaitan dengan program, tetapi menjawab apa kebutuhan setiap jiwa. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau anak-anak kita sekarang yang generasi Z, mereka itu bisa dikatakan ada kelebihan, ada kekurangan. Mereka sangat kritis, mereka terbuka akan banyak hal. Ya, ini rata-rata anak remaja kita itu dalam generasi ini. Generasi Z. Mereka tanpa bertanya kepada siapapun mereka bisa mendapatkan informasi. Karena apa? Mereka lahir, brejet, owek-owek. Selain mereka menghirup oksigen, apa yang mereka hirup? Internet Bapak Ibu. Mereka tidak lagi gagap tentang teknologi. Apapun yang mereka ingin tahu, mereka bisa cari tahu di internet tanpa harus bertanya ke orang tua, tanpa diskusi dengan guru, pembimbing di gereja. Karena mereka bisa buka semuanya.
Tapi ternyata ada problem besar di tengah-tengah kehidupan anak-anak remaja kita. Apa itu? Kekosongan. Kenapa kekosongan? Orang tua begitu sibuk sehingga anak nih tak kasih HP, pasti kamu diem. Tanpa kita sadari, anak begitu merindukan kehadiran kita bersama-sama dengan mereka. Nah, dalam kehidupan komunitas Kristen yang dibutuhkan apa? Saya dan Bapak Ibu Saudara itu hadir. Hadir bukan datang menyombongkan diri, wah saya punya ini, saya punya itu, saya lebih daripada Anda kan? Tidak. Tetapi kehadiran kita melihat equality atau kesetaraan. Ya, saya dan Anda itu sama. Anda sakit secara fisik, mungkin saya punya rasa sakit lain di bagian yang lain. Kalau tadi di awal saya tanya kepada Bapak Ibu, ada sukacita Bapak Ibu? Semua kompak, amin. Tapi saya bertanya, apakah betul-betul sukacita itu di dalam hati kita dan juga jiwa kita? Mungkin saat ini di antara Bapak Ibu yang duduk di sini dan mengikuti secara online, ada yang begitu menangis karena ada kebutuhan yang lebih mendalam yang ternyata nggak terjawab. Kalau dilihat di luar, ketawa, bisa bercanda, tapi ternyata tangisan karena luka yang begitu dalam itu terjadi. Lalu apa gunanya kita? Tuhan pakai kita menjadi alatnya untuk hadir, menemani, merangkul, saling membebat, saling mengobati satu dengan yang lain. Maka dari itu penting loh Bapak Ibu, kalau kita datang dolan ke tempat teman-teman kita, gak usah dengan tujuan yang lain, hanya dolan saja. Ternyata ketika kita dolan, lewat obrolan itu kita tahu, wah ternyata orang ini punya masalah ini ya. Lalu kita akan digerakkan, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya punya sesuatu yang saya bisa pakai untuk bantu, saya berikan. Minimal Anda memberikan waktu untuk mendoakannya. Orientasi komunitas Kristen itu seperti demikian Bapak Ibu. Coba kita bayangkan, kalau komunitas Kristen itu dipenuhi dengan orang-orang yang congkak, yang angkuh, yang sombong. Tentu komunitas itu tidak akan berumur panjang. Sebentar aja udah pecah. Atau kadang ada komunitas yang suam-suam kuku. Sepertinya baik-baik saja, seperti tadi ya. Ada tulisannya fragile, please handle with care. Di luar masih bagus, ternyata di dalam penuh dengan remukan-remukan yang pecah. Hal yang ketiga, kenapa sih kita harus merendahkan hati? Karena itu adalah sarana untuk kita menyaksikan Injil Kristus dan agar nama Tuhan dimuliakan. Jangan kita terlalu berat untuk memikirkan tentang bersaksi Bapak Ibu. Wah di gereja ada waktu kesaksian, berarti saya harus cerita. Wah saya nggak pandai ngomong Ibu. Saya belepotan kalau ngomong itu grogi, terus saya nggak bisa nyusun kata-kata dengan baik. Apakah kesaksian hanya dengan itu saja? Bapak Ibu, sejuta kata-kata menjadi sia-sia tanpa disertai dengan tindakan nyata. Demikian orang Kristen mengatakan, ya kami punya kasih, kami punya keteladanan Kristus, kami mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, boleh kita katakan begitu, tetapi orang kemudian bertanya, mana buktinya? Kita mengatakan saya adalah orang yang mengasihi Kristus di tengah-tengah keluarga KDRT. Saya memiliki kerendahan hati seperti Kristus kepada anak yang punya prestasi. Kita nggak pernah memberikan pujian. Ketika anak kita punya nilai jelek, kita langsung babat anak-anak kita dengan kekerasan. Ketika kita di tengah-tengah komunitas, kita begitu sensitif. Ada orang ngomong ini, belum tentu untuk kita langsung, wah orang itu ngomongin saya, tersinggung, pergi dari jemaat, pindah ke satu tempat dan ke tempat lain. Itu berarti kita tidak punya kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, tentu barang ini tidak asing buat kita. Apa ini Bapak Ibu? Lato-lato. Saya nggak bisa main ini Bapak Ibu. Walaupun saya sudah berusaha sering itu ya, minjem anak saya beberapa hari, saya nggak bisa main ini sampai ke atas tuh nggak bisa. Coba perhatikan Bapak Ibu, lato-lato ini terbuat dari benda yang keras atau lembut? Keras. Belakangan ini
ditunjukkan beberapa data, ada beberapa negara yang menolak keras adanya lato-lato. Nah, uniknya di Jepara kemarin saya lihat ada poster gitu, diadakan lomba lato-lato. Ada ibu-ibu yang punya itu? Ada ya? Di WA tuh saya lihat orang-orang pasang statusnya itu lomba lato-lato, yang terlama itu yang menang. Tapi di samping mengalihkan perhatian anak-anak dari handphone, ternyata lato-lato ini juga kalau nggak hati-hati bisa menimbulkan efek yang tidak baik. Ya, ada yang anak di WA itu di broadcast matanya luka, nggak tahu saya kebenarannya itu benar gara-gara lato-lato apa kecelakaan nggak ngerti. Tapi kadang orang itu memanfaatkan satu yang viral untuk mendongkrak berita yang lain, kadang kayak gitu ya, padahal hoax gitu ya. Tapi memang kalau nggak hati-hati ini sangat berbahaya. Bisa paling tidak kepalanya benjol, betul ya Bapak Ibu? Kalau lepas bisa kena orang lain. Nah, ini saya gambarkan seperti komunitas kita. Kalau orang yang penuh dengan kesombongan, tentu orang itu menjadi keras seperti lato-lato ini. Ketika bertemu, maka lentingan demi lentingan itu akan membiaskan satu orang dengan orang yang lainnya. Kalau tidak terkontrol, maka ini bisa lepas dan melukai pihak yang lain di luar komunitas itu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita mau seperti lato-lato ini yang berbenturan terus karena kita masing-masing punya kesombongan diri yang tidak mau diubahkan oleh Tuhan? Padahal pada 1 Januari 31 malam kita bilang yuk kita bikin resolusi buat diri sendiri, buat keluarga kita, buat gereja kita. Apa resolusinya? Kadang-kadang kita terlalu self orientation. Apa sih yang saya mau buat saya? Apa sih yang baik buat saya? Walaupun itu memperalat orang lain, memperdayakan orang lain, saya nggak peduli, yang penting itu baik buat saya. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, yuk kita punya kerendahan hati. Jangan seperti lato-lato yang saling berbenturan satu dengan yang lain, melentingkan satu dengan yang lain sehingga saling berjauhan. Tetapi mari kita mempunyai kerendahan hati, di mana itu seperti paku yang walaupun keras, tetapi menyatukan bagian demi bagian untuk menjadi sebuah kesatuan. Menghancurkan satu jemaat itu mudah Bapak Ibu, tetapi untuk menyatukan satu jemaat, suatu proses yang tidak mudah. Oleh sebab itu, bukan satu orang yang mengusahakan, tetapi mari sama-sama kita mengupayakan kesatuan jemaat di dalam pimpinan Roh Kudus saja. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Tuhan, kami percaya firman-Mu berbicara dan menegur kami, memulihkan kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kami tahu bahwa bersama dengan Tuhan kami bisa, dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Biarlah kami meneladani akan kerendahan hati Tuhan Yesus, sehingga jemaat Tuhan di dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi mempunyai integritas sebagai pelayan Tuhan, di mana kami meneladani apa yang Tuhan telah lakukan bagi setiap kami. Tolong kami untuk melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya mewakili hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKM Limbang Sri menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu Tris Siana ya, yang telah melayani dan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saatnya kita akan mempersiapkan diri untuk berbuat bakti, memberikan korban persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di depan ada 2 kotak yang telah disediakan, nanti Bapak Ibu bisa memasukkan di sana. Yang pertama kotak persembahan untuk operasional gereja. Yang kedua adalah persembahan untuk persiapan masa emeritasi hamba Tuhan di tempat ini. Sekali lagi, walaupun itu masih jauh beberapa tahun, kita sudah menggalang, mempersiapkan untuk Ibu Pendeta Utari, terutama untuk rumah tinggal dan perabotan untuk hambanya Ibu Utari. Ya, kita galang sudah beberapa tahun ini. Ya, puji nama Tuhan. Juga Bapak Ibu bisa memberikan korban persembahan yang lain, tapi tolong dimasukkan amplop dan ditulisi untuk peruntukannya. Jadi nanti yang mengelola keuangan bisa tahu ini untuk apa, ini untuk apa. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk mendasari kita memberikan persembahan.
Mazmur pasal 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Saatnya Tuhan, dengan hati yang mengasihi Tuhan dan bersyukur, kami akan bawa dan berikan korban persembahan bagi hormat, kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas jemaat-Mu yang akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Sebuah pujian kita naikkan bersama-sama. Setelah pujian ini kita masuk dalam doa syafaat. Dan setelah doa syafaat saya serahkan kepada Ibu Trisyana yang nanti akan memimpin dalam pengakuan iman rasuli, lalu berdoa bagi jemaat yang ulang tahun dan sekaligus tutup dengan berkat rasuli. Yesus, ada kuasa di dalam nama-Mu, ada kuasa di dalam darah-Mu. Engkau yang membentengi hidupku, Engkau adalah menara kekuatanku. Bersama-Mu ya Tuhan, aku tidak akan goyah. Engkau yang memberikan perlindungan di dalam hidupku. Puji, hormat, kemuliaan kami haturkan di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang dengan rela mau berkorban menyelamatkan kehidupan kami. Tapi Engkau juga Allah Immanuel, Allah yang setia di dalam kehidupan kami umat Tuhan. Kau sekali-kali tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Tangan Tuhan senantiasa terulur Tuhan untuk menopang dan memberkati setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau memberi kekuatan di tengah-tengah kelemahan. Tuhan memberikan penghiburan di tengah-tengah kesedihan kami. Tuhan menghapus air mata kami dan menaruh air mata kami ke dalam kirbat-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau sangat mempedulikan setiap kami anak-anak-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami mendoakan Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Engkau yang awal dan yang akhir, Engkau yang Alfa dan Omega. Engkau sendiri yang telah memulai adanya gereja di tempat ini menurut kehendak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, perjalanan gereja ini tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan akan pakai gereja ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Engkau pakai setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dengan berbagai macam cara yang Tuhan sendiri akan kerjakan dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini untuk memberikan kesaksian bagi dunia ini, masyarakat yang ada di sekitar kami,
bahwa kami memiliki Allah, Sang Juru Selamat sejati dalam hidup ini, pemelihara hidup kami, penentu dan pemegang kehidupan kami. Engkau sentral di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan Tuhan untuk jemaat Tuhan di dalam segala kelemahan. Jemaat Tuhan yang dalam keadaan mereka sedang menghadapi problem. Jemaat yang sedang menangis hari-hari ini. Jemaat yang meletakkan lututnya di hadapan Tuhan dan memandang Tuhan di atas segala-galanya. Kami berdoa Tuhan, kiranya turunlah pertolongan Tuhan atas jemaat Tuhan. Yang sakit kami percaya, kuasa bilur Tuhan sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Mereka yang sedang berbeban berat, kami percaya Tuhan, tangan-Mu Tuhan akan terulur sehingga kami boleh mengerjakan itu dan melakukan di dalam kehidupan kami. Kami boleh Tuhan diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk tetap terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Beri kepada kami Tuhan iman yang terus terpelihara. Banyak perkara-perkara dalam kehidupan kami yang tidak pernah kami duga, yang tidak pernah kami pikirkan, tapi kadang-kadang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersandar dan bergantung kepada Tuhan dan bersama dengan Tuhan, kami akan sanggup melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan. Kami percaya ada kekuatan yang Tuhan beri kepada kami, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan untuk panitia-panitia yang sudah terbentuk, panitia Masa Raya Paskah, panitia kemah keluarga, dan persiapan untuk masa-masa pertemuan antara majelis yang sekarang dengan majelis yang baru. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila kehendak-Mu dinyatakan, kami mau Tuhan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Sehingga hidup kami, pelayanan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk bangsa negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Bila dipenuhi oleh kemuliaan-Mu, tangan Tuhan senantiasa terulur. Para pemimpin kami diberkati, diberikan hati yang takut kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah melayani, memberitakan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan pakai terus hamba-Mu ini, makin hari makin heran dan berkenan kepada Tuhan. Diberkati hamba-Mu, diberkati keluarganya, diberkati pelayanannya, diberkati hidupnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan berdiri. Marilah bersama-sama dengan gereja di berbagai tempat dan sepanjang abad, kita mengaku pengakuan iman demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam sepekan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang mulia, Engkau yang memberkati kehidupan kami dari setiap detail waktu yang Tuhan izinkan kami lewati. Kami bersyukur bersama-sama berbahagia dengan kedua saudara kami yang dalam pekan ini berulang tahun, baik untuk Bapak Jamie Michael Mandagi, juga Ibu Rahel Jenny Susilowati. Kami percaya bagaimana Tuhan memelihara, menyertai tahun-tahun yang telah dilewati. Demikian menjadi titik tolak untuk kami percaya bahwa tahun-tahun ke depan Tuhan akan terus memberkati kehidupan kedua saudara kami. Terus Tuhan pimpin di dalam hikmat-Mu, beri kesehatan, apapun yang dikerjakan di dalam nama Tuhan, Tuhan buat berhasil. Dan jadikanlah kehidupan kedua saudara kami ini
menjadi saksi dan terang-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menaikkan juga untuk doa-doa secara pribadi. Tolonglah kami supaya kami tetap setia kepada Tuhan, menantikan jawaban doa yang terbaik yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita pulang ke tempat kita masing-masing. Bersama-sama kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Putranya Kristus Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.